Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, channel yang membahas seputar informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali akan kami share terkait aplikasi e-kinerja BKN, yaitu cara pengisian SKP bulan Februari. Nah, karena sekarang ini kita sudah di awal Maret, artinya untuk realisasi bulan Februari itu sudah terkumpul atau sudah ada realisasinya. Jadi kita akan mengisinya di penilaian periode Februari. Nah, jadi oke, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara mengisi penilaian Februari. Nah, jadi di sini kita masuk di SKP 2024, tepatnya di menu penilaian. Nah, oke, jadi sekarang itu periode tidak langsung tampil di sini. Di sini kita harus menambahkannya terlebih dahulu. Jadi di sini ada tombol tambah periode penilaian. Jadi kita klik tombol yang ini. Kemudian kita tambahkan Februari. Nah, jadi itu kemarin di Januari sudah ditambahkan, ini sudah ada muncul di sini Januari. Kemudian di Februari ini kita tambahkan kembali. Jadi setelah di sini Februari terpilih, kita tekan tombol OK. Sekarang kita arahkan ke bulan Februari yang baru ditambahkan. Nah, di sini kita mengisi dulu untuk rencana aksi. Nah, ini yang kita klik tombol rencana aksi. Oke, jadi sekarang kita akan mengisi dulu untuk rencana aksi di bulan Februari. Nah, jadi di sini ada rencana hasil kerja, fasilitasi penggunaan aplikasi e-kinerja BKN dengan baik. Nah, jadi kita di sini tambah untuk rencana aksinya. Itu menerima terkait aplikasi e-kinerja. Nah, jadi ini untuk rencana aksinya sebenarnya kita bisa copy dari bulan sebelumnya ini sebenarnya. Jadi ini bisa kita copy. Nah, jadi ini yang pertama itu saya menerima. Kemudian yang kedua memberikan penjelasan. Terkait kendala yang dihadapi. Oke, jadi seperti itu saja. Kemudian mungkin nomor 3 saya tambahkan lagi, membuat laporan fasilitasi aplikasi e-kinerja. Oke, jadi mungkin itu saja 3. Kemudian ada lagi ini nomor 2. Jadi ini semua yang ada realisasinya itu kita tambahkan untuk rencana aksinya. Jadi ini yang nomor 2 terlaksananya pelaporan penilaian kinerja periodik. Berarti mengunduh laporan penilaian kinerja ASN periode Februari.
Nah, seterusnya ini kita di nomor 3. Nah, itu di sini menginput capaian kinerja organisasi periode Februari. Oke, jadi kita oke lagi. Nah, selanjutnya ini kita terpeliharanya perangkat dan jaringan komputer. Ini ada satu lagi ini untuk realisasinya, jadi saya tambahkan juga menerima laporan perbaikan, menerima laporan permasalahan perangkat TI. Nah, jadi ini sebenarnya apa-apa yang kita lakukan terkait pemeliharaan perangkat ini. Jadi yang pertama itu saya menerima laporan. Kemudian ditambah lagi yang kedua itu memperbaiki perangkat TI kemudian yang ketiga membuat laporan perbaikan. Nah, jadi ini terakhir ini saya membuat laporan karena yang saya targetkan itu adalah laporan. Kemudian ini yang kelima kosong ini tidak ada. Yang keenam juga tidak ada pelatihan yang saya ikuti di bulan Februari, jadi ini dikosongkan juga. Oke, jadi kita akan lanjut ke pengisian bukti dukung. Nah, jadi untuk memulai pengisian bukti dukung, ini yang kita klik tombol pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, jadi ini yang kita klik. Oke, jadi kita mulai mengisi di rencana hasil kerja yang pertama, yaitu fasilitasi penggunaan aplikasi e-kinerja BKN dengan baik. Nah, di sini untuk target tahunannya itu 12 laporan. Yang terrealisasi di bulan Februari ini adalah 1 laporan. Jadi di sini untuk realisasinya saya isikan 1 laporan. Nah, sumber datanya itu saya punya dokumentasi, jadi di sini dokumentasi. Jadi ini saya isi dulu semua untuk realisasinya. Nah, untuk kualitasnya itu 100%. Berdasarkan laporan. Nah, jadi ini harus sama ya untuk satuannya. Jadi kalau misalnya di sini laporan, ini juga di sini laporan yang terrealisasi. Nah, untuk yang kualitas kan ini persen, otomatis untuk realisasinya juga persen. Nah, terakhir untuk aspek waktunya, ini kita isi 1 bulan. Sumber datanya itu periode penilaian. Nah, jadi ini saya isi dulu semua, nanti untuk linknya sekaligus nanti. Nah, kemudian ini yang kedua ini adalah
terlaksananya pelaporan penilaian kinerja periodik dan final. Jadi di sini juga satu laporan berdasarkan periode penilaian. Nah, di sini juga 100%. Jadi 100% berdasarkan laporan. Nah, di sini juga 1 bulan. Oke, jadi sudah selesai untuk yang kedua. Ini kita lanjut ke RHK yang ketiga, terinputnya capaian kinerja organisasi, periodik dan final. Jadi di sini juga ada satu capaian. Berdasarkan periode penilaian. Ini juga untuk kualitasnya itu 100%. Ini juga 1 bulan. Karena ini adalah realisasi di bulan Februari. Kemudian kita lanjut lagi ke RHK yang keempat, terpeliharanya perangkat dan jaringan komputer. Nah, di sini juga ada satu perangkat yang saya realisasikan. Jadi di sini diisi satu perangkat berdasarkan laporan. Kemudian di sini 100% berdasarkan laporan. Nah, ini untuk bulannya sama 1 bulan karena kita ini mengisi di periode Februari. Sumber datanya itu periode penilaian. Oke, jadi sekarang sudah terisi semua. Jadi tadi yang tidak diisi untuk rencana aksinya juga ini tidak akan muncul tombol tambah di sini atau edit realisasi. Jadi ini memang kosong. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mengisi bukti dukung di sini. Nah, jadi untuk bukti dukungnya itu kita akan copy link dari Google Drive. Di sini saya sudah buat kemarin. Jadi ini foldernya SKP 2024. Nah, di sini itu yang pertama tadi adalah fasilitasi penggunaan ini. Jadi ini. Nah, di sini sudah ada yang saya buat untuk laporan dan dokumentasinya. Jadi ini yang saya copy untuk linknya. Jadi ini jangan lupa untuk aksesnya itu diubah ke semua yang memiliki link. Nah, ini jangan dibatasi di sini. Di sini kita ubah ke semua saja yang memiliki link. Sehingga pejabat penilai itu bisa melihat dokumen yang kita bagikan di sini. Oke, di sini kita tambahkan. Kemudian kita copy di sini. Di sini kita inputkan nama bukti dukungnya. Jadi ini laporan dan dokumentasi
bulan Februari. Oke, jadi ini sudah. Nah, jadi untuk aspek kualitas dan waktu itu kita samakan saja. Jadi ini kita sisa tambahkan, ini kita copy, di sini kita isi sembarang dulu, nanti kita ganti. Ini juga. Jadi untuk waktunya juga ini kita samakan ya. Jadi sekarang kita akan benarkan untuk nama bukti dukungnya. Jadi ini kita copy. Kemudian kita ini edit, paste di sini. Jadi itu agar prosesnya cepat saja. Jadi seperti itu caranya. Oke, jadi ini sudah. Jadi untuk RHK yang pertama itu sudah selesai. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke RHK yang kedua. Nah, di sini adalah laporan. Jadi ini juga saya sudah buatkan untuk foldernya. Itu tadi pelaporan penilaian kinerja. Jadi ini. Jadi saya ambil yang ini yang bulan Februari. Jadi ini saya bagikan lagi untuk memastikan aksesnya ini sudah dibuka ini. Ini kan dia masih dibatasi, jadi ini kita ubah ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita salin untuk linknya. Kita selesai dulu di sini, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini kita pastikan, kemudian sini kita beri nama untuk bukti dukungnya. Laporan penilaian kinerja bulan Februari. Jadi ini sudah. Nah, jadi sama kayak tadi itu, untuk kualitas dan waktu kita samakan saja untuk bukti dukungnya karena memang tidak ada bukti lain. Oke, jadi ini kita paste lagi. Oke, kemudian tambah. Kemudian kita ambil ini untuk namanya, kita copy. Nah, di sini kita edit untuk membenarkan tadi. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu mau mengetik, berarti tidak perlu dikasih seperti ini. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu caranya mengisi bagaimana. Kalau mau diketik manual juga bisa. Oke, jadi ini sudah selesai lagi untuk yang kedua. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi ini capaian, berarti kita cari di folder capaian. Jadi ini terinputnya capaian kinerja. Nah, jadi ini sudah ada capaian kinerja di bulan Februari. Ini kita bagikan kembali untuk memastikan linknya itu sudah dibuka aksesnya ke semua orang. Nah, ini lagi masih dibatasi, jadi ini saya ubah. Kemudian salin link. Nah, setelah itu kita pastikan lagi di sini. Penginputan capaian kinerja organisasi periode Februari. Oke, jadi ini sudah selesai, kita oke lagi. Kemudian di sini juga kita
paste. Kemudian ini tambah, kemudian ini sembarang dulu. Oke, jadi sekarang kita akan benarkan untuk namanya. Jadi ini salah satu cara saja untuk mempercepat pengisian. Kalau misalnya Bapak Ibu itu mau langsung mengetiknya bisa juga. Jadi untuk pengisiannya juga cepat sekali kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat dulu untuk bukti dukunya itu sudah ada dimasukkan di Google Drive. Nah, ini sangat cepat sekali untuk pengisiannya. Nah, ini juga ada satu perangkat di Februari ini, jadi kita akan cari dulu untuk bukti dukungnya. Ini terpeliharanya perangkat. Jadi akan kita cari, ini itu dia di tanggal 29 ada saya lakukan penginstalan. Ini juga kita ubah ke siapa saja yang memiliki link. Seterusnya kita salin link. Oke, jadi di sini kita pastikan, kemudian di sini laporan dan dokumentasi pemeliharaan perangkat TI Nah, di sini kita masukkan, saya bisa masukkan untuk ininya, untuk tanggalnya 29 Februari 2024. Oke, jadi kita lanjut ke aspek berikutnya. Ini saya samakan saja. Oke, jadi ini sudah, jadi sisa kita benarkan untuk namanya. Ya, ini kita paste di sini. Nah, ini ya sudah selesai semua. Nah, jadi sekarang sudah selesai semua kita isi bukti dukun dan realisasi. Nah, langkah selanjutnya itu kita sisa memberitahukan atasan atau pejabat penilai untuk menilai SKP kita itu di periode Februari. Nah, nanti di sini pejabat penilai akan memberikan feedback berupa jempol mungkin di sini. Jadi mungkin seperti itu video tentang tata cara pengisian penilaian SKP periode Februari. Jika masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.